Proses evakuasi dua jenazah korban pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Kami ajak Anda melihat informasi terkini dari Rumah Sakit Bayangkara, Makassar, Sulawesi Selatan. Dan juga ada Ahmad Fahmi dari Posko di Pangkep, Sulawesi Selatan. Kita akan mulai dari Fahmi dulu. Fahmi, hingga sore hari ini bagaimana perkembangan terkini proses evakuasi dua jasad korban yang masih berada di dasar jurang? Ya, baik Eva, dapat saya laporkan hingga sore hari tim SAR gabungan kembali melanjutkan proses evakuasi terhadap dua korban pesawat ATR 42500 yang masih berada di dasar jurang. Proses ini sendiri dilakukan dengan penuh kehati-hatian karena mengingat medan yang terjal, licin, serta kondisi cuaca yang sering berubah-ubah secara tiba-tiba seperti kondisi sekarang ini yang masih terus terjadi hujan disertai angin kencang. Dan tadi kami juga mendapatkan informasi dari keterangan Kepala Seksi Operasi Basarnas Andi Sultan. Beliau mengatakan posisi korban saat ini berada di sebelum kampung Rampeso di Desa Rote Gading di kawasan persawahan. Setelah berhasil dievakuasi, kedua korban akan dibawa melalui jalur darat menuju Rumah Sakit Bayangkara untuk proses identifikasi lanjutan. Dan pada pukul 15.15 WITA tadi, tim SAR mulai melakukan penarikan korban kedua menggunakan sistem jetrig. Dan saat ini posisi korban telah berhasil ditarik dari kedalaman sekitar 350 meter dan menyisakan sekitar 100 meter lagi menuju bibir tebing. Tim SAR menargetkan evakuasi dapat diselesaikan pada malam hari ini, namun hal tersebut sangat dan jika kondisi memungkinkan setelah dievakuasi menuju Rumah Sakit Bayangkara. Seperti itu, Eva. Baik. Dari Fahmi kita akan bergeser ke Sabda. Sabda, bagaimana persiapan di Rumah Sakit Bayangkara jelang proses identifikasi di sana? Iya, Eva, saat ini saya berada di kantor Bidokes Polda Sulawesi Selatan, di mana di sini memang sudah didirikan posko antemortem, pos pengumpulan data diri korban Bidokes Polda Sulawesi Selatan, dan memang persiapan ini sudah dilakukan bahkan sejak kemarin oleh tim DVI Polda Sulawesi Selatan, dan hingga sore ini memang tim DVI telah mengantongi seluruh data dari keluarga korban maupun juga penumpang pesawat ATR 42500, dan saat ini tim DVI masih terus menunggu kedatangan dari dua korban jenazah dari Gunung Bulu Saraung. Dan memang hingga sore ini tim SAR gabungan masih terus melakukan upaya evakuasi dua jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung. Karena kendala cuaca dan juga medan yang ekstrim membuat tim SAR gabungan ini kesulitan hingga saat ini untuk mengevakuasi jenazah dari Gunung Bulu Saraung menuju ke posko di Baloci maupun juga posko DVI di Bidokes Polda Sulsel atau di tempat saya melaporkan saat ini. Dan di hari keempat ini Basarnas memfokuskan pencarian pada penyisiran lanjutan lokasi temuan baik barang-barang milik korban maupun juga bagian-bagian pesawat, di mana tim SAR gabungan yang dibagi ke dalam 9 Search and Rescue Unit atau SRU yang memfokuskan pencarian pada sektor-sektor yang telah terpetakan berdasarkan koordinat temuan korban, barang milik korban, serta bagian badan pesawat, di mana lokasi kejadian ini berada di kawasan tebing curam dengan perkiraan kedalaman ratusan meter dari puncak Bulu Saraung. Untuk SRU 1 hingga SRU 5 ini melaksanakan penyisiran di beberapa terapan yang menjadi titik temuan awal, antara lain lokasi korban pertama, serpihan dan juga jendela pesawat, mesin pertama dan juga tangga kursi. Sementara untuk lokasi temuan korban kedua beserta barang pribadi hingga area sayap dan juga mesin kedua pesawat di sekitar air terjun. Sementara itu untuk SRU 6 ini melakukan pengecekan lanjutan terhadap lokasi ekor pesawat yang berada di kedalaman sekitar 200 meter. Untuk proses evakuasi, SRU 7 ini melaksanakan pemindahan korban menuju area persawahan Kampung Baru dengan pengamanan jalur evakuasi oleh SRU 8. Dari sektor udara juga Eva dan
pemirsa dikerahkan di mana SRU 9 melaksanakan penyisiran menggunakan unsur helikopter dari Lanut Hasanuddin menuju ke kawasan Pegunungan Bulu Sarau untuk menyisir seluruh sektor pencarian dan juga memperkuat pemetaan lokasi bagi tim darat. Sekali lagi kami sampaikan bahwa untuk seluruh SRU ini hingga saat ini bekerja berdasarkan data koordinat dan hasil temuan di lapangan. Medan yang curam dan juga cuaca ekstrim ini menjadi tantangan, namun operasi tetap dilaksanakan dengan mengutamakan keselamatan personel. Dan memasuki hari keempat, proses pencarian dan juga evakuasi korban di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, tim SAR gabungan juga mengerahkan ratusan personil tambahan, di mana penguatan personel dilakukan untuk mempercepat pencarian di medan ekstrim berupa jurang yang curam dan juga hutan yang lebat. Adapun personil gabungan ini terdiri dari Basarnas, kemudian juga TNI, Polri, pemerintah daerah, relawan, serta unsur pendukung lainnya. Penambahan kekuatan ini dilakukan karena luasnya area pencarian dan juga beratnya medan yang harus dilalui oleh tim di lapangan, di mana medan yang dihadapi tim SAR didominasi oleh jurang curam dan kemiringan ekstrim hingga 90 derajat, hutan lebat, serta kabut tebal yang membatasi jarak pandang. Dan kondisi ini membuat proses pencarian dan juga evakuasi berjalan memang sangat lambat dan juga penuh dengan risiko, di mana memang cuaca ekstrim yang masih melanda kawasan pegunungan, bahkan di Kota Makassar saat ini dilanda hujan dengan intensitas yang cukup tinggi, dan memang hal ini menyebabkan evakuasi udara belum dapat dilakukan hingga saat ini. Oleh karena itu, seluruh upaya difokuskan melalui jalur darat dengan teknik yang khusus, termasuk juga penggunaan tali rappelling. Eva dan juga pemirsa, kita masih menunggu update evakuasi 2 korban jenazah dari Gunung Bulu Saraung menuju ke Posko Baluci maupun juga menuju ke tempat saya melaporkan saat ini. Dan tentu saja kami meminta doa dan juga dukungan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar hari ini tim SAR gabungan yang berada di lapangan bisa bekerja secara maksimal dan membuahkan hasil yang baik. Demikian dari Bidokes Polda Sulawesi Selatan, saya kembalikan ke Eva di studio. Baik, terima kasih Sabda Role. Sebelumnya juga ada kontributor Metro TV Ahmad Fahmi. Terima kasih teman-teman untuk informasinya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.